Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, semoga kalian hari ini selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa kita akan belajar tematik yaitu 3F, subtematika pembelajaran 4. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita sebaiknya berdoa dulu ya. Untuk itu, mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Nah, semoga dengan kita melaksanakan kegiatan berdoa bersama, kita diberikan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Begitu, silahkan kalian simak video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita masih belajar tentang sumber energi. Jadi semua kendaraan bermotor itu dia menggunakan bahan bakar. Jadi bahan bakar yang digunakan pada kendaraan bermotor itu berasal dari minyak bumi. Dan minyak bumi itu termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui karena semakin sering atau semakin banyak orang menggunakannya, dia lama-kelamaan akan habis. Nah, sekarang kita bisa lihat pada teks di halaman 79 yaitu tentang sepeda listrik. Sepeda listrik itu juga merupakan alat transportasi. Sepeda listrik itu dia menggunakan tenaga listrik. Jadi ketika kita menggunakannya, kita tidak perlu mengayuhnya lagi, sehingga mengurangi tenaga untuk menggunakannya. Jadi pada sepeda listrik itu ada baterainya, jadi dia bisa dicas. Ketika habis dicas dengan menggunakan aliran listrik, maka ketika dia dicas bisa digunakan lagi. Nah, ketika di dalam suatu perjalanan baterainya habis atau aliran listriknya habis, maka para penggunanya bisa dengan mengayuhnya. Jadi sepeda listrik itu dia menggunakan listrik atau dia menggunakan baterai yang dicas melalui aliran listrik. Jadi untuk memahami lebih lanjutnya atau lebih jelasnya, anak-anak bisa baca bukunya halaman 79 sampai 80. Hari ini kita akan belajar tematik yaitu bidang studi atau materi PKN. Nah, pada buku paket kalian pada halaman 81 sudah dibantu untuk menjelaskan dalam papan tulis kewajiban dalam melestarikan lingkungan. Nah, melestarikan lingkungan sama hanya kita menghemat energi. Nah, tentunya kalian masih ingat ya apa itu energi? Energi adalah suatu tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Nah, kalau sudah paham tentang energi, mari kita simak materi yang ada di buku paket kalian. Nah, di dalam papan tulis, teacher sudah menuliskan kegiatan seperti dalam buku paket kalian, Car Free Day yang gambar nomor 1 dan menanam pohon nomor 2. Nah, pada Car Free Day itu adalah pengertian dari hari bebas untuk berkendara, yaitu dia fokusnya sama polusi udara. Yang pertama apa? Tujuan dari kewajiban kita untuk melestarikan Car Free Day yaitu membatasi menggunakan energi yang tidak diperbaharui. Apa itu energi yang tidak diperbaharui? Yaitu energi yang cepat habis, yang tidak bisa diolah kembali, yaitu bahan bakar minyak ya, kendaraan seperti motor, mobil, truk, bis dan lain sebagainya. Nah, dan yang kedua apa kewajiban kita? Yaitu mengurangi polusi, yaitu asap kendaraan. Dengan kita tidak melakukan kegiatan di luar dengan menggunakan kendaraan, tentunya polusi udara akan berkurang. Nah, itu kewajiban untuk yang Car Free Day. Sekarang yang gambar yang kedua, coba perhatikan menanam pohon. Nah, di dalam menanam pohon, di dalam buku paket kalian, di situ
ada seorang anak laki-laki perempuan sedang menanam pohon, yaitu atau reboisasi, agar tanaman bisa tumbuh subur. Nah, kewajiban kita apa? Yang pertama adalah tentunya dengan kita menanam pohon, yaitu bisa mengurangi untuk polusi udara. Dengan tanaman atau pohon yang tumbuh, polusi udara akan berkurang. Dan yang kedua yaitu fungsi dari menanam pohon juga termasuk bisa mencegah banjir. Nah, tentunya pohon sangat berfungsi atau bermanfaat untuk mencegah banjir. Dan yang terakhir adalah tentang yaitu membuat lingkungan menjadi hijau. Nah, dengan menanam pohon di taman ataupun di sepanjang jalan tentunya akan memberikan manfaat bagi orang banyak, yaitu orang yang berkendara ataupun yang melewati akan merasa lebih nyaman. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh teacher-teachernya, mulai dari bahasa Indonesia dan PKN, kalian bisa memahami ya. Untuk itu, teacher harap kalian selalu semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Teacher tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.